Kota Medan ada Bang Rion Arios Aritonang. Selamat pagi Bang Rion. Selamat pagi Mbak Widya dan juga pendengar RRI. Ya, Bang Rion, belakangan Ya, lagu Siti Mawarni viral di media sosial. Ini menjadi representasi keresahan masyarakat terhadap peredaran narkoba di Sumatera Utara. Seperti apa ya, Bang Rion melihat kondisi darurat narkoba di Sumut saat ini, Bang? ya, kondisi peredaran narkoba dan jumlah pengguna narkoba tetap saja kita mendapat predikat pertama di Indonesia seperti yang dirilis oleh BNN. Nah, kalau kita bicara tentang yang sedang viral ini ya ini menunjukkan bahwa keresahan masyarakat itu sudah mencapai puncaknya. Hmm. Ya kita bersyukur sebagai masyarakat ya, terutama kami aktivis anti narkotika ini, dengan adanya viral lagu-lagu ini, semoga mengingatkan kepada para pebisnis narkotika, bandar-bandar, penjual, maupun yang disebutkan di dalam lagu itu yang membackingi peredaran narkoba ini bisa sadar, bisa tobat. Karena kalau kita cerna dari kata-kata yang ada di lagu itu, mereka seperti sudah putus asa kalau mengharapkan perbaikan itu dari aparat pemerintah, aparat penegak hukum. Sehingga mereka dalam lagu itu saya dengar mengadu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan meminta ya dalam tanda kutip ya untuk memberikan azab kepada para pelaku bandar narkoba gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya di Labuan Batu ya, secara khusus di Kota Medan ini pun sebenarnya keresahan masyarakat itu juga sudah pernah disampaikan lewat mencetak spanduk, dipampangkan di depan gang, kampung ini kampung narkoba, gitu kan, bahwa bisa agar aparat supaya bisa membersihkan kampung mereka. Di Belawan juga pernah seperti itu, dan sekarang belakangan ini masyarakat Belawan juga sudah sering juga bikin aksi-aksi kan, agar Belawan dan Medan Utara diminta supaya seluruh aparat pemerintah dan juga stakeholder dan APH agar segera bertindak untuk membersihkannya. Yeah. Jadi itu semua adalah puncak keresahan. Ya bersyukur, kalau nggak salah Pak Amin Narahap ya yang membuat lagu itu ya. Kebetulan dia daerah mereka katanya Melayu dan beliau seorang seniman, bisa menciptakan lagu itu, itulah apresiasi hasil karyanya. Ya kalau ya, apa, Pak? Kalau Bang Rion melihat seperti apa penanganan narkotika di Sumatera Utara begitu ya Bang, karena kita lihat gubernur gitu ya Pak Bobi ini beberapa kali melakukan penertiban sampai merobohkan tempat-tempat hiburan yang dijadikan sarang narkoba, tapi kenapa tak kunjung selesai begitu Bang Rion? Ya karena para pemimpin ini tidak loyal kepada pemimpinnya. Contoh misalnya ya, kalau Pak Bobi Nasution sebagai gubernur sudah memberikan sinyal seperti itu, harusnya diikuti oleh wali kota dan bupati, camat, lurah, kepling, kepala dusun. Jangan sudah berdiri permanen, misalnya sudah bertahun-tahun, nah baru dirobohkan. Kan lucu ya, bisa bangunan seperti itu sudah bertahun-tahun baru dirobohkan. Ya harusnya antisipasi penanggulangannya kan. Ya, sebelum dia berdiri, nggak mungkin lah ya kepling, kepala dusun nggak mengetahui hal itu. Cuma diinformasikan nggak ke kepala desa, ke camatnya, ke wali kota atau bupatinya. Nah, kalau saya boleh mengkritik ya, sepertinya
antara pemerintah dan aparat penegak hukum ini tidak bersinergi. Nah, harusnya kan pemerintah dalam hal ini misalnya gubernur, wali kota atau bupati itu kan duduk bersama dengan aparat penegak hukum. Apa yang menjadi laporan hierarkinya pemerintah dari wali kota sampai ke kepala lingkungan itu kan harusnya bersinergi. Begitu ada informasi ya langsung aja bergerak kan, dibersihkan. Seperti pondok-pondok dulu kan ya kita bersyukur tuh ya, apresiasi ya yang di Langkat sudah dibersihkan, yang di Sibolangit sudah dibersihkan. Nah tapi begitu dia mulai muncul lagi jangan sempat besar, ya segera aja dibersihkan lagi gitu. Ya, sebenarnya tidak sulit ya Bang Rion ya untuk melacak begitu ya di mana titik-titik ataupun tempat-tempat yang memang dijadikan sarang narkoba begitu. Iya, nggak sulit karena memang salah satu tugas aparat penegak hukum dan pemerintah kan melindungi masyarakat terhadap bahaya narkotika dan bahaya-bahaya yang lain. Nah, jadi jangan ada alasan anggaran gitu, ketiada anggaran dan lain sebagainya. Kalau menurut saya hanya masalah koordinasi dan sinergi kita saja ini dan kemauan ya. Nah, itu. Ya kalau untuk daerah Labuhan Batu sendiri seperti apa Bang Rion melihatnya gitu ya, kita tahu nih Lagu Siti Mawarni ini mengambil lokasi di Labuhan Batu begitu, mungkin menunjukkan keresahan masyarakat yang sudah luar biasa terhadap peredaran narkoba di daerah sana. Oh iya. Gimana kalau Bang Rion melihat penanganannya untuk di Labuhan Batu sendiri Bang? Ya saya bukan bicara penanganan lah ya, tapi parahnya narkotika di sana itu menurut laporan rekan-rekan kami ya, para aktivis granat di Labuan Batu maupun Labusel, itu memang sangat luar biasa. Menurut mereka penjualan narkotika itu seperti jual kacang gitu. Bahkan lebih sulit dari menjual kacang. Kalau menjual kacang kita harus pergi ke pasar, ke warung dan lain sebagainya. Kalau sabu ini menurut laporan teman-teman di sana, hampir di semua gang, di sebuah sudut jalan, itu ada penjualnya. Jadi lebih banyak penjual narkotika daripada penjual kacang gitu loh kan. Itu bisa menggambarkan adalah sesuatu hal yang sudah luar biasa ya masifnya bencana bahaya narkotika ini. Iya. Kalau granat kan juga turun langsung begitu ya Bang Rion ya, melihat kondisi. Iya, kita kan, ya granat ini kan turun dalam pencegahan, dalam penyuluhan. Kita tidak ada tugas untuk istilah seperti menangkap, ya, preventif, tapi kita berkoordinasi. Kalau granat ini sudah hampir agak pesimis juga ketika memberikan laporan, ya, ada indikasi peredaran narkotika di situ kan gitu. Nah itu ya pesimis lah kita jadinya. Jadi kalau kita lapor sana, lapor sini, tapi tidak mendapat perlindungan misalnya, kemudian tidak di follow up laporan-laporan kita, nah itu kan juga membuat miris kan. Bahkan ada teman-teman merasa wah bahaya juga kita ini katanya kan. Kalau kita lapor ternyata nggak ditindaklanjuti. Iya. Kalau Bang Rion melihat apa yang jadi faktor utama begitu Bang terhadap maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara khususnya untuk Labuhan Batu Bang? Ya faktor utama adalah harga ya. Harga narkoba sekarang kan sangat tinggi sekali. Jadi ini sangat menggiurkan bagi para pebisnis narkotika. Nah, dan di dalam barang dagangan itu kan ada zat adiktif, ketergantungan. Nah, di situ mereka memanfaatkannya. Ya, dia mencarilah pelanggan-pelanggan baru, pengguna-pengguna baru dari anak-anak sekolah, ya SMP, SMA itu sudah mulai kecanduan. Akhirnya di rumah dia tidak terkontrol lagi, uang jajan kurang, terpaksa dia harus mencuri. Nah kalau kita lihat
pelaku-pelaku kejahatan misalnya begal, ya, ranmor dan lain sebagainya itu saya lihat usia-usianya antara 18 sampai 22 atau 24 tahun. Jadi belum begitu dewasa atau beralasan bahwa mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Tetapi karena kebutuhan zat adiktif tadi, itu dia. Ya. Makanya kalau boleh ya bersinergi lah ya, antara pemerintah, polisi, BNN, alim ulama, tokoh agama, lembaga-lembaga kemasyarakatan, para aktivis narkotika. Nah, saya rasa kalau ini bersinergi bisa berjalan dan bisa menekan ini. Karena penjual ini juga akan kabur kalau pembelinya nggak ada. Yeah. Nah ini pembelinya banyak. Jadi kalau pembeli di daerah ini berkurang misalnya dibuat, ya mereka berusaha bagaimana caranya, ya kan, masuk dengan pemakaian gratis mungkin, ya, atau berusaha menyuap oknum-oknum pemerintah, menyuap oknum-oknum APH, sehingga mereka bebas berbisnis. Baik. Jadi ini murni bisnis ini Mbak Widya. Iya. Iya Bang Rion. RRI. Ya Bang Rion, ini terakhir sekaligus juga menjawab pertanyaan pendengar kami Bang dari Bambang Gunadi di Tebing. Apakah undang-undang kita terlalu lemah sehingga pengguna narkotika semakin masif? Silakan Bang Rion. Oh tidak, undang-undang kita sudah kuat dan bahkan beberapa pengamat hukum dan praktisi hukum mengamat ini terlalu berat. Karena apa? Karena ada saya lupa pasalnya ya, pasal 155 atau gimana ya, ada di situ tertulis bahwa orang tua yang tidak melaporkan anaknya pengguna narkotika, orang tuanya itu bisa dipidana. Itu keras. Tapi dilaksanakan atau enggak? Kan itu. Jadi undang-undang narkotika ini udah luar biasa. Dan kemudian kalau boleh ya, saya sampai saya juga kan praktisi hukum ya. Nah banyak itu para pengedar narkotika dapat melepaskan diri bandar ya, ini kelas bandar ya. Karena bandar ini biasanya tidak menggunakan narkotika, Mbak Widya. Jadi ketika mereka dites urin negatif. Nah, mau menangkapnya harus ada barang itu, narkotika itu di wilayah kekuasaannya. Misalnya di dalam kamarnya, di badannya, pokoknya dalam penguasaannya. Nah, dan itu sekarang ini harus disertai dengan video. Jadi ketika menangkap itu ya direkam gitu, supaya tidak ada lagi celah untuk para bandar narkotika ini untuk mengelek gitulah. Karena para bandar ini kan punya dana operasional dan juga punya dana taktis. Apabila terjadi sesuatu, misalnya ada penggerebekan, penangkapan dan lain sebagainya, mereka tim-tim hukum mereka juga ada. Jadi kalau lemah cara penangkapannya, mereka bisa lolos dari dia. Baik, jadi memang undang-undangnya sudah kuat, hanya implementasinya begitu ya Bang Rion ya? Oh iya, baik. Sudah sangat kuat. Ya baik Bang Rion, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak Widya, selamat pagi pemirsa pendengar RRI. Rion Aryos Aritonang, Sekretaris DPC Granat Kota Medan, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan kami sesaat lagi akan berbincang dengan tokoh muda Sumatera Utara sekaligus pemerhati masalah sosial, ada Hendro Susanto.